Novel 9 Matahari, Bab 911, mata Ye Yunfei menajam, dan dia menghilang ke pesawat luar angkasa dalam sekejap. Boom! Dengan suara keras, pesawat luar angkasa itu langsung hancur dan berubah menjadi debu di seluruh langit. Haha, Ye Yunfei, aku sudah menebak sejak awal bahwa kamu masih harus bersembunyi di atas langit dan bintang-bintang, dan itu benar. 6 pria muncul di depan mereka, dan salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Dia adalah master awal dari 6 alam kaisar. Wu Qilang dan Penatua Yuchi ada di antara mereka. Penatua Yuchi yang baru saja tertawa dan berbicara. Lakukan, tutup ruangnya, teriak Wu Qilang. Boom! Keenam penguasa alam kekaisaran sangat lugas, masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata sihir bawaan dan mengaktifkannya pada saat yang sama, dan tekanan energi yang mengepul datang untuk menekan posisi berdiri Ye Yunfei. Segera, ruang kecil ini menjadi sangat berat. Namun, Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak, tatapannya dengan dingin mengamati 6 penguasa kekaisaran. Menghadapi paksaan energi yang melonjak, Ye Yunfei sepertinya tidak menyadarinya. Kamu Yunfei, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Wu Qilang menatap Ye Yunfei dengan seringai. Haha, Ye Yunfei, sulit untuk terbang dengan sayap kali ini. Penatua Yuchi tertawa liar. Kekuatan anak ini agak aneh, ayo bekerja sama dan selesaikan dia dengan cepat. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut setengah putih berkata dengan suara yang dalam. Melihat bahwa Ye Yunfei telah ditekan oleh 6 senjata sihir bawaan, 6 penguasa kerajaan merasa bahwa Ye Yunfei tidak dapat melarikan diri. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang anak dari generasi muda. Aku tidak percaya kita berenam tidak bisa menghadapinya bersama. Ayo lakukan. Petik 2. Wu Qilang berteriak keras, dan yang pertama menyerang. Boom! Sebuah cincin putih terus membesar, berputar dengan cepat ke arah Ye Yunfei. 5 penguasa kerajaan lainnya juga mendesak senjata sihir bawaan untuk menyerang Ye Yunfei. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ye Yunfei berkata dengan ringan dengan mata acuh tak acuh. Haha, Ye Yunfei, omong kosong apa yang kamu bicarakan, apakah kamu ingin membunuh kami juga? Ayo mati. Penatua Yuchi tertawa terbahak-bahak. Mati. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 elemen meluncur keluar dari tubuhnya. Energi pedang yang menakjubkan meledak, mengguncang seluruh ruang. Kiang, pedang roh 5 tangan membentuk susunan pedang suksian 5 elemen, dan mencekik tetua Yuchi. Aura yang sangat menakutkan dan merusak langsung menyelimuti Penatua Yuchi. Bagaimana mungkin, pada saat ini, Penatua Yuchi merasakan nafas kematian, dan tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah jatuh ke dalam lubang es. Ketakutan, dia mundur dengan sekuat tenaga. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi untuk menyerang laut jiwa Penatua Yuchi. Penatua Yuchi tertangkap basah dan menjerit. Klik, kemudian, 5 pedang spiritual berguling, langsung mencekik tubuh dan jiwanya berkeping-keping. Kiang-kiang, setelah memenggal kepala Penatua Yuchi, 5 pedang spiritual melayang di depan tubuh Ye Yunfei, naik dan turun, melepaskan aura berbahaya yang membuat jantung berdebar. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang, lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan matanya sangat dingin. Pada tahap awal kerajaan normal, formasi pedang 5 elemen suksian memang bisa membunuh dalam hitungan detik. Ye Yunfei berpikir sendiri, merasa cukup puas. Bagaimana mungkin, Wu Qilang dan 5 penguasa kekaisaran lainnya tercengang dan tidak percaya. Penatua Yuchi terbunuh dalam 1 gerakan. Selain itu, dalam keadaan dikepung oleh 6 penguasa kekaisaran dan 6 senjata sihir bawaan pada saat yang bersamaan. Hati kelima penguasa kerajaan ini mau tidak mau merasa menggigil pada saat yang sama. Ye Yunfei, kekuatanmu tampaknya sedikit lebih kuat. Wu Qilang menatap Ye Yunfei dan mau tidak mau bertanya. Oke, sekarang bersiaplah untuk mati, kata Ye Yunfei dengan enteng. Sekarang dia telah melakukan sesuatu, Ye Yunfei tidak berniat membiarkan mereka pergi. Dentang-dentang, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan formasi pedang 5 elemen suksian berguling ke arah penguasa kerajaan dan mencekiknya. Kamu Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Tuan Kekaisaran berteriak kaget dan marah. Boom! Dia mengendalikan palu hitam besar, merendahkan, dan meledak ke arah Ye Yunfei.
Ketika 5 pedang spiritual bertabrakan dengan palu hitam besar pada saat yang sama, terdengar suara hantaman logam yang tajam. Di bawah tatapan kaget dari penguasa alam kekaisaran, palu hitam besar itu langsung terguncang dan terbang kembali. Dentang-dentang, arai pedang abadi eksekusi 5 elemen lewat, langsung mencekik penguasa kerajaan kekaisaran itu berkeping-keping. Tuan lain dari kerajaan kekaisaran telah jatuh. Wajah dari 4 master kerajaan yang tersisa berubah drastis, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Ye Yunfei. 6 dari mereka adalah ahli di alam kekaisaran, dan mereka juga memiliki 6 senjata sihir bawaan hanya dalam beberapa gerakan. Mereka dipukuli berkeping-keping oleh Ye Yunfei, dan 2 di antaranya jatuh berturut-turut. Jadi, 4 penguasa kerajaan yang tersisa berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Tanpa ragu sedikit pun, dia melarikan diri dengan sangat sederhana. Huff! Ye Yunfei mendengus dingin, mengaktifkan Sky Shadow Robe, dan mengejarnya. Mati! Ye Yunfei mengejar salah satu master kekaisaran dan berkata dengan dingin. Ye Yunfei, jika kamu berani membunuhku, Sekte Sun Moon tidak akan membiarkanmu pergi. Penguasa kerajaan mengetahui bahwa Ye Yunfei sedang mengejarnya, dan dia sangat ketakutan sampai dia kehabisan akal, dan berteriak keras. Ternyata penguasa kerajaan ini berasal dari Sun Moon Sect di Sanctuary of the Xuan Huang Starfield. Namun, Ye Yunfei sama sekali tidak tergerak, dan melepaskan formasi pedang 5 elemen Suxian untuk membunuhnya. Ah! Dengan teriakan, tubuh penguasa kerajaan kekaisaran ini hancur, dan tubuh serta jiwanya hancur. Pada saat ini, 3 penguasa kerajaan kekaisaran lainnya telah duduk di pesawat luar angkasa dan melarikan diri ke langit berbintang yang jauh. Murah mereka, Ye Yunfei melirik ketiga pesawat luar angkasa yang sudah ada di langit berbintang yang jauh, dan berkata dengan dingin. Ketiga pesawat luar angkasa ini semuanya adalah pesawat luar angkasa besar yang melintasi langit berbintang, dan sulit untuk mengejar semuanya sekaligus. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, 3 senjata sihir bawaan terbang, terus menyusut, dan jatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, ada puluhan cincin luar angkasa. Baru saja, Ye Yunfei memenggal dan membunuh 3 penguasa alam kekaisaran, meninggalkan 3 senjata sihir bawaan dan sekumpulan cincin luar angkasa. Ye Yunfei secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan pesawat luar angkasa, memasuki pesawat luar angkasa, dan terus terbang ke arah Xuan Huangsing. Tampaknya daya tarik obat semi ajaib terlalu besar. Kekuatan besar di medan bintang Xuan Huang dan medan bintang di sekitarnya pasti tidak akan berhenti di situ. Selanjutnya, saya akan mendapat banyak masalah. Petik 2. Ye Yunfei duduk bersila di pesawat ruang angkasa, katanya pada dirinya sendiri. Lagi pula, aku sebenarnya tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan untuk membunuh semua musuh, tidak ada yang berani memprovokasiku. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan adalah kata terakhir. Ye Yunfei memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Selanjutnya, kembangkan Taoti. Ye Yunfei berpikir sejenak, biarkan Huang Chang keluar untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa, dan dia memasuki menara hantu, mengeluarkan banyak sumber daya budidaya, dan membiarkan Taoti melahap dan memurnikan. Kali ini, jumlah berbagai harta yang diperoleh Ye Yunfei di tanah kejatuhan dewa terlalu banyak. 2 hari kemudian, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei akhirnya kembali ke hutan belantara utara wilayah bintang Xuan Huang. Kekuatan Taoti saat ini sudah bisa mengalahkan tahap awal kerajaan kekaisaran. Di menara hantu, Ye Yunfei menghentikan kultivasinya dan berkata pada dirinya sendiri. Taoti raksasa berdiri di samping Ye Yunfei, memancarkan aura energi yang mencengangkan, seperti badai yang menderu. Novel 9 Matahari, Bab 912. Sama seperti Ye Yunfei kembali ke Xuan Huang Starfield. Di langit berbintang kosmik yang luas, ada istana yang mempesona, seperti monster besar yang berjongkok di sana. Yang mulia, tampaknya ada beberapa gerakan di pagoda Dao Surgawi. Petik 2. Seorang lelaki tua pendek berjubah putih memancarkan aura aneh berjalan ke istana dan berbalik ke arah seorang lelaki parubaya yang duduk bersila di posisi tinggi seperti seorang kaisar, kata laporan itu. Oh, penyihir tua, apa yang kamu katakan, apakah itu benar? Pria parubaya itu mengenakan jubah kerajaan dan memiliki aura yang menakutkan. Dia sedang beristirahat dengan mata tertutup, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan tatapan terkejut.
Dalam 2 hari terakhir, selama proses pemotongan, saya telah menyimpulkan hantu pagoda Tiandao berkali-kali. Berdasarkan pengalaman deduksi saya selama bertahun-tahun, saya yakin pasti ada pergerakan di menara Tiandao. Sangat mungkin, itu sudah lahir. Petik 2. Pria tua kecil itu mengangguk dan berkata, apakah ada arah khusus? Petik 2. Pria parubaya berjubah kerajaan sedikit bersemangat dan bertanya. Itu sama dengan hasil deduksi saya sebelumnya. Perkiraan lokasinya ada di medan bintang itu. Petik 2. Orang tua kecil itu berkata, sebenarnya, saya sudah lama berencana untuk menaklukkan bidang bintang itu. Bagus, segera lakukan persiapan, kirim pasukan besar untuk menaklukkan medan bintang itu, lalu lakukan pencarian karpet. Pagoda Dao Surgawi, saya harus mendapatkannya. Petik 2. Pria parubaya berjubah kerajaan memberi perintah. Ikuti keputusan yang mulia. Petik 2. Pria tua kecil itu membungkuk dan berkata, pada saat yang sama, langit berbintang kosmik yang luas, lokasi lain. Di dunia gelap yang penuh dengan aura mayat yang kuat. Di gunung hitam yang tinggi. Di lereng gunung ini di tanah, adalah lapisan peti mati yang ditumpuk di mana-mana, ada. Juga bendera putih pucat yang padat tergantung di mana-mana, menari tertiup angin, membuat kulit kepala mati rasa. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam putih, dengan wajah sepucat kertas, melayang dan mendarat di gunung hitam yang tinggi. Laporkan Lord Korsking, saya sedang bermeditasi hari ini, dan saya mendapat petunjuk penting. Pagoda Dao Surgawi tampaknya telah lahir. Petik 2. Pria tua itu datang ke puncak gunung, di depan peti mati besar, dan berkata dengan keras. Pagoda Dao Surgawi adalah harta alam semesta kita. Sejak lahir, kita tidak dapat melewatkannya. Segera kirim pasukan untuk menemukan menara Dao Surgawi dan membawanya kembali. Petik 2. Suara suram perlahan datang dari peti mati. Jadi begitu, pria tua berjubah hitam putih itu berbalik dan pergi. Di sebuah istana yang penuh aura, berdiri lebih dari selusin prajurit, masing-masing dengan temperamen yang dingin, tajam, dan mendominasi. Seorang pria parubaya kekar sedang duduk di tengah, dengan nafas yang kuat. Semuanya, penyihir tua dalam keluarga baru saja menerima kabar bahwa dia mengaktifkan altar leluhur dalam 2 hari terakhir dan mendapat petunjuk penting. Menara Dao Surgawi mungkin telah lahir. Pria parubaya itu berkata perlahan. Pagoda Dao Surgawi. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, para prajurit lainnya sangat terkejut. Nilai menara Dao Surgawi tidak terukur, jadi kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Segera kirim seseorang untuk menemukan menara Dao Surgawi. Cobalah untuk mengembalikan pagoda Tiandao. Pria parubaya itu melanjutkan. Petik 2. Oke. Petik 2. Semua prajurit lainnya mengangguk. Saat ini, wilayah bintang Xuan Huang, wilayah desolasi utara. Ye Yunfei telah kembali ke kelompok gua bawah tanah. Tuan Muda Ye, Seng Si Ye. Ketika Ye Yunfei baru saja kembali ke gua bawah tanah, Penatua Tang Wu dan Tuan Houtu segera mengetahuinya. Sangat gembira, mereka bergegas mendekat dan berteriak serempak. Alhamdulillah, Tuan Ye, Anda akhirnya kembali. Penatua Tang Wu berkata dengan bersemangat, menggosok dahinya dengan tangannya. Haha. Aku sudah mengatakan bahwa Ye Sengxi adalah seorang jenius yang berulang kali menciptakan keajaiban, jadi tidak ada yang mudah dilakukan. Pemimpin, Houtu tertawa dengan gembira. Hehe, apa yang dikatakan pemimpin itu benar, nasibku sulit, aku tidak akan mudah mendapat masalah. Sylvia tertawa. Penatua Tamu, urus sumber daya ini. Kirim mereka ke semua orang sesuai kebutuhan. Petik 2. Ye Yunfei mengayunkan dan mengeluarkan ratusan cincin ruang. Masing-masing cincin interspatial ini diisi dengan semua jenis harta alam dan duniawi, dan nilainya mencengangkan. Ketika Penatua Tamu dan pemimpinnya merasakan ratusan cincin luar angkasa ini dengan kekuatan jiwa mereka, mereka benar-benar terpana. Nilai harta karun yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan oleh mereka. Namun, ketika mereka mengira bahwa kekuatan Ye Yunfei saat ini sudah mampu mengalahkan seorang master di alam kekaisaran, mereka tidak begitu terkejut. Lapor ke tetua kelima. Pada saat ini, seorang seniman bela diri dari klan Tang bergegas maju, muncul dengan tergesa-gesa. Tuan Ye, kamu kembali. Ketika prajurit klan Tang bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba menemukan Ye Yunfei, terkejut, dan buru-buru memberi hormat kepada Ye Yunfei. Di kelompok gua bawah tanah ini,
Ye Yunfei adalah sosok terpenting, dihormati oleh semua orang. Tang Qing, mengapa kamu terburu-buru? Ada apa? Penatua Tang Wu bertanya. Tetua kelima, aku menemukan keberadaan Wu Heishan dan yang lainnya. Namun, situasi mereka saat ini tidak baik. Tang Qing berkata dengan cepat. Oh, apa yang terjadi? Ketika Ye Yunfei mendengar ini, ekspresinya menjadi gelap, dan dia bertanya. Laporkan Tuan Ye, Wu Heishan dan yang lainnya dalam masalah. Saya bertanya tentang berita itu, mereka tampaknya telah mengacaukan beberapa hal besar, dan mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Saya lemah, dan saya tahu bahwa saya pasti tidak dapat membantu, jadi saya akan segera melaporkan kembali. Tang Qing berkata, oh, Wu Heishan, apakah mereka sudah keluar? Petik 2, Ye Yunfei memandang Penatua Tang Wu. Tuan Muda Ye, bukankah Anda memberitahu kami beberapa waktu lalu bahwa orang-orang kami dapat mencari peluang untuk pergi ke dunia luar untuk berlatih? Setelah saya mengumumkan keputusan ini, banyak anak muda segera meminta untuk pergi ke dunia luar untuk mencari pengalaman. Termasuk teman-teman Anda, Wu Heishan, Wen Zi, Dugu Huan, Del, semua datang kepada saya dan meminta untuk pergi berlatih. Saya mencoba membujuk mereka, tetapi mereka bersikeras untuk pergi, jadi saya harus membiarkan mereka pergi. 2 hari yang lalu, ketika saya mendengar berita bahwa Tian Huang Xing Chen telah kembali, saya merasa situasinya tidak baik, jadi saya segera mengirim seseorang untuk mencari mereka dan ingin mereka kembali. Baru sekarang Tang Qing membawa kembali berita mereka. Tuan Ye, salahku karena tidak merawat temanmu dengan baik. Petik 2, Penatua Tang Wu berkata, nadanya penuh menyalahkan diri sendiri. Dia mengerti bahwa Ye Yunfei dan Wu Heishan dan yang lainnya memiliki hubungan yang sangat baik. Jika sesuatu terjadi pada Wu Heishan dan yang lainnya, akan sulit bagi Ye Yunfei untuk menerimanya. Penatua Tang Wu, kamu tidak salah. Saya memang memberitahu Anda bahwa semua orang bisa pergi ke dunia luar untuk berlatih. Petik 2, kata Ye Yunfei. Beberapa waktu yang lalu, setelah Ye Yunfei kembali dari dunia iblis kuno, dia mengatakan ini kepada Tetua Tang Wu. Tang Qing, bawa aku ke Wu Heishan dan yang lainnya segera. Ye Yunfei berkata kepada Tang Qing. Oke, mengetahui kekuatan Ye Yunfei, Tang Qing segera mengangguk dengan gembira. Saya tidak peduli siapa Anda, jika sesuatu terjadi pada Wu Heishan dan yang lainnya, saya pasti akan membasmi Anda dan kekuatan di belakang Anda dan membasmi mereka sepenuhnya. Petik 2, mata Ye Yunfei dingin dan nadanya dingin. Novel 9 Matahari, Bab 913, Gurun Utara, Tianzhu, Kota Tianxuan. Di hutan belantara utara, 4 kekuatan terkuat adalah Tanah Suci Jiuhua, Tanah Suci Tianxuan, Klan Li, dan Akademi Tiandao. Kota Tianxuan adalah kota berskala besar di dekat markas besar Tanah Suci Tianxuan. Tuan Muda Ye, saya telah menerima berita bahwa Wu Heishan dan yang lainnya berada di kota Tianxuan. Beberapa mata-mata dari kepala aula kami sedang mengintai di kota Tianxuan sekarang. Ayo cari mereka sekarang dan pelajari lebih lanjut tentang situasinya. Dengan penampilan biasa berjalan ke kota Tianxuan, dan salah satu pemuda berkata pelan. Kedua anak muda ini adalah Ye Yunfei dan Tang Qing. Ye Yunfei telah melakukan perubahan rahasia untuk mengubah penampilan dan nafas jiwanya, jadi itu bukan penampilan aslinya. Dengan baik, Ye Yunfei mengangguk. Tang Qing membawa Ye Yunfei ke kota, dan jalan-jalan kota dihiasi dengan lentera dan hiasan di mana-mana, penuh kegembiraan yang meriah. Masih banyak orang yang menyalakan kembang api di jalanan dan gang. Suasana ini seperti tahun baru. Tuan Ye, saya telah menghubungi mata-mata dari klan Tang kami, dan mereka sedang menunggu kami di sana. Tang Qing tiba-tiba berkata dengan lembut kepada Ye Yunfei. Lihat Tuan Ye, Tang Qing membawa Ye Yunfei ke sebuah gang, di mana 3 pria sedang menunggu, dan mereka memberi hormat dengan hormat saat melihat Ye Yunfei. Ketiga pria ini semuanya dari keluarga Tang. Selama bertahun-tahun, meskipun Penatua Tang Wu dan Kepala Aula telah hidup dalam pengasingan, mereka diam-diam telah memupuk banyak mata-mata dan sering keluar untuk menanyakan berita. Oleh karena itu, Penatua Tang Wu dapat mengikuti banyak peristiwa besar yang terjadi di medan bintang Xuan Huang. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kabar Wu Heishan dan yang lainnya sekarang? Mari kita dengarkan, tanya Ye Yunfei. Kembali ke Tuan Ye, penyebab kejadian itu adalah seorang bangsawan berstatus sangat tinggi menyukai Wen Xi dan ingin menikahi Wen Xi.
Ku dengar, Wenzi tidak mau, tetapi dia ditahan. Kemudian Wu Heishan, Dugu Huan, Yuan Dayong, Long Yingying dan yang lainnya pergi untuk menyelamatkan Wenzi, tetapi mereka meleset dan ditangkap satu demi satu. Kata salah satu pria klan Tang, menikahi Wenzi. Ye Yunfei membuka matanya dengan keras, dan tatapan tajam melintas di matanya. Ya, sekarang di kota Tianxuan, pernikahan berskala besar sedang diadakan. Dikatakan bahwa itu adalah pernikahan di mana putra bangsawan menyambut Wenzi. Pernikahan ini diselenggarakan oleh Tanah Suci Tianxuan. Saya mendengar bahwa Tanah Suci Tianxuan ingin tolong tuan muda itu. Anda akan mengadakan pernikahan yang sangat mewah, dan Anda telah membagikan undangan secara luas, dan Anda telah mengundang banyak tokoh terkemuka di hutan belantara utara. Pria dari klan Tang melanjutkan, Tanah Suci Tianxuan sangat bagus. Ye Yunfei mencibir, kekuatan Tanah Suci Tianxuan mirip dengan Akademi Tiandao. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, Tanah Suci Tianxuan dapat dihancurkan dengan satu tangan. Tuan muda Ye, pernikahannya akan segera diadakan. Tempatnya akan berada di alun-alun besar di sebelah timur kota. Kata pria Tang itu, ayo pergi dan lihat sekarang. Kata Ye Yunfei, pada saat ini, alun-alun besar di timur kota dihiasi dengan lampu dan hiasan, dan ada banyak suara. Di tengah alun-alun, ada platform lebar setinggi beberapa meter. Di peron, seorang lelaki tua yang sehat dan sehat sedang menyambut tamu dengan wajah berseri-seri. Orang tua ini adalah penatua tertinggi dari Tanah Suci Tianxuan. Dengan status yang sangat tinggi, kali ini dia benar-benar berperan sebagai penyambutan tamu, yang menunjukkan betapa Tanah Suci Tianxuan sangat mementingkan pernikahan ini. Haha, Pak Tua, Li, ku dengar kamu tidak bisa mundur sepanjang tahun. Aku tidak menyangka akan datang ke kota Tianxuan kami ketika kamu punya waktu. Platform, dan setiap orang besar telah mengirimkan hadiah yang berharga. Lingkungan peron sudah ramai dengan orang, lautan manusia, dan sangat hidup. Dikatakan bahwa protagonis dari pernikahan ini adalah tuan muda yang mulia dari tempat suci. Petik 2, itu benar. Status tuan muda yang mulia itu sangat mulia, dan bahkan Tanah Suci Tianxuan harus menemukan cara untuk menyenangkannya dan membantunya keluar. Petik 2, Tianxuan meskipun Tanah Suci adalah salah satu kekuatan paling kuat di hutan belantara utara kita, itu tidak ada artinya bagi kekuatan super di Tanah Suci. Oleh karena itu, Tanah Suci Tianxuan harus berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan bangsawan dari Tanah Suci. Petik 2, set, pelankan suaramu. Ini adalah kota Tianxuan. Jika Anda membiarkan orang-orang di Tanah Suci Tianxuan mendengar kata-kata Anda, mereka akan kehilangan akal. Petik 2, para prajurit di sekitar peron banyak berbicara. Ye Yunfei membawa Tang Qing dan 3 orang lainnya dari keluarga Tang, mendekati alun-alun, dan berbaur di tengah kerumunan. Dengan tangan di belakang, matanya seperti kilat, dan dia dengan dingin melirik orang di peron. Penatua tertinggi Tanah Suci Tianxuan, dan tokoh-tokoh besar itu duduk. Ye Yunfei sedang menunggu Wenzi muncul. Begitu Wenzi muncul, Ye Yunfei akan membunuh. Itu Tuan Suci Tanah Suci Tianxuan, Tuan Suci Tanah Suci Jiuhua, Patriark Kebangsaan Li, dan lebih dari selusin kepala pasukan besar kita di hutan belantara utara ada di sini. Ini adalah tokoh teratas di wilderness utara kami. Petik 2, tiba-tiba ada yang berseru. Tunggu, siapa pemuda yang berjalan di depan mereka? Dikelilingi oleh begitu banyak pria besar. Mungkinkah dia putra bangsawan dari Santuari? Semua orang menoleh dengan kaget. Saya melihat, dikelilingi oleh banyak kepala pasukan di hutan belantara utara, seorang pemuda berjubah brokat datang melangkah maju. Pemuda berjubah brokat ini tampan, dengan temperamen yang luar biasa, dan dia memiliki aura bangsawan. Dia dikelilingi oleh banyak sosok besar di hutan belantara utara seperti bintang yang memegang bulan, dan berjalan ke peron di tengah alun-alun. Begitu pemuda ini muncul, dia langsung tampak berseri-seri, dan semua mata tertuju padanya. Tidak ada kesalahan, dia pasti putra bangsawan dari Santuari. Hanya putra bangsawan dari tempat suci yang dapat memiliki aura yang begitu menakutkan. Petik 2, dia adalah protagonis dari pernikahan hari ini. Aku tidak tahu wanita mana yang seberuntung itu bisa menikah dengannya. Petik 2, di alun-alun, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berseru dengan suara rendah. Kamu tidak tahu itu. Saya mendengar kabar bahwa wanita itu sebenarnya tidak mau menikah dengan pria bangsawan ini karena terpaksa.
Wanita itu telah dijaga dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Petik 2. Tidak mungkin. Apakah wanita itu memiliki masalah otak? Mampu menikahi putra bangsawan dari tempat suci ini seperti terbang ke langit, dan sejak saat itu, burung pegar menerbangkan dahan dan berubah menjadi burung phoenix. Dia masih tidak mau. Beberapa prajurit yang mengetahui cerita orang dalam berbisik dengan suara rendah. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Pada saat ini, di peron di tengah alun-alun, seorang pria parubaya memancarkan aura yang kuat dan wajah agung berkata dengan lantang. Pria parubaya ini adalah guru suci dari Tanah Suci Tianshuan. Melihat guru suci Tianshuan Tanah Suci terbuka, dia berbicara dengan keras, dan segera, semua orang di seluruh alun-alun terdiam, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Ini Tuan Wuan dari klan Wu Sanctuary. Petik 2. Tuan Suci Tianshuan berkata dengan keras, dengan wajah penuh kehormatan. Jadi itu Tuan, muda dari Sanctuary Martial Clan. Semua orang di alun-alun terkejut. Semua orang akhirnya mengerti mengapa para pemimpin kekuatan yang kuat di hutan belantara utara semuanya berkerumun di sekitar putra bangsawan ini. Sanctuary Martial Clan adalah salah satu dari 4 negara adidaya terkuat di seluruh Xuan Huang Starfield. Bagi orang-orang di Northern Desolate Territory, Tuan muda dari klan Wu di Sanctuary ini memang menyendiri, seperti naga dewa di langit, tidak terprovokasi. Ternyata orang ini dari klan Wu. Ye Yunfei tidak bisa menahan tatapan membunuh di matanya. Novel 9 Matahari, bab 914. Pada saat ini, semua prajurit di alun-alun memandang Tuan Wuan itu dengan penuh kekaguman. Tapi Wuan tampak sedikit menghina ketika berhadapan dengan mata para prajurit di depannya. Tatapannya menghina, seolah-olah semua prajurit di sekitarnya tidak ada di matanya. Sebagai anak dari Sanctuary Martial Clan, dia telah lama terbiasa dengan adegan dipuji oleh bintang-bintang seperti ini, dan dia tidak merasa banyak. Semuanya, hari ini adalah hari besar bagi Tuan Wuan. Tanah Suci Tianshuan kita dipercayakan oleh Tuan Wuan untuk mengatur pernikahan ini. Ini adalah kehormatan besar bagi Tanah Suci Tianshuan kita. Selanjutnya, waktu yang baik akan datang, dan upacara pemujaan akan diadakan di sini. Harap tetap diam, Guru Suci Tianshuan berkata dengan keras. Oke, sekarang kami mengundang pengantin wanita. Guru Suci Tianshuan melanjutkan. Begitu Guru Suci Tianshuan selesai berbicara, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk alun-alun. Saya melihat seorang gadis berusia 15 tahun dengan wajah cantik yang diukir dengan bubuk dan batu giok, seperti bintang dan bulan, berjalan ke alun-alun di bawah pelayanan sekelompok pelayan dan pelayan. Itu adalah Wenzi. Wenzi hari ini mengenakan gaun pengantin merah muda yang mewah, perhiasan mahal, dan riasan tipis, membuatnya tampak glamor dan glamor. Namun, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa Wenzi terlihat kuyu, dengan mata marah, dan didukung oleh 2 ibu tua, dia merasa sedikit tidak sadar. Pantas saja, kamu tertarik dengan Tuan Wu. Seorang wanita yang bisa menarik perhatian Tuan Wu tentu saja bukan penggemar yang vulgar. Kamu benar-benar wanita cantik, ... Segera, banyak orang berteriak keras, jelas menyanjung Tuan Wuan itu. Segera, dikelilingi oleh para pelayan itu, Wenzi berjalan ke peron di tengah alun-alun, dan datang ke sisi Tuan Wuan. Jangan khawatir, ikuti aku untuk melindungi kemakmuran dan kekayaanmu. Wuan memandang Wenzi dan berkata dengan penuh kasih sayang, pada saat yang sama, ada rasa puas diri yang jelas di matanya. Bisa, mengikuti Tuan Wuan, Anda ditakdirkan untuk menjadi makmur dan kaya dalam hidup ini. Nona Wen, Anda bisa disukai oleh Tuan Wuan. Ini adalah sesuatu yang disukai banyak gadis di hutan belantara utara kita bahkan tidak bisa membuat iri. ... Segera, ada banyak orang yang menyanjung di sekitar. Wenzi memelototi Wuan dengan marah, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya. Ye Yunfei telah lama melihat bahwa Wenzi telah disegel, seluruh tubuhnya lemah, dan dia tidak dapat berbicara. Oke, sekarang waktu yang baik telah tiba, tolong bersiaplah untuk beribadah dan menikah. Pada saat ini, penatua tertinggi dari Tanah Suci Tianshuan tiba-tiba berteriak keras. Mata Ye Yunfei menjadi dingin, dan dia siap bergerak. Saat ini, boom, cahaya pedang yang terang dan menyilaukan melesat menuju platform di tengah alun-alun dari kejauhan. Cahaya pedang ini muncul terlalu tiba-tiba, dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat semua orang bereaksi,
cahaya pedang sudah mencapai platform di depan Wuan. Mencari kematian. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah abu-abu bergegas keluar dari belakang Wuan dalam satu langkah, dan menebas cahaya pedang dengan telapak tangannya. Boom! Telapak tangan lelaki tua berjubah abu-abu bertabrakan dengan cahaya pedang, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sesaat, dan kemudian cahaya pedang perlahan menghilang. Pria tua berjubah abu-abu ini adalah master tahap akhir dari alam yang membentuk dewa. Kegembiraan yang sepi. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat pedang ini bersinar. Cahaya pedang ini adalah jurus Qianjue Dao. Qianjue Dao diteruskan ke Lonely Huan oleh Ye Yunfei, jadi dia sangat akrab dengannya, dan dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Benar saja, seorang anak laki-laki yang memegang pisau patah muncul di langit dan berjalan menuju alun-alun selangkah demi selangkah. Itu Lonely Huan. Bukankah kamu mengatakan bahwa Lonely Huan dan Wu Heishan pergi untuk menyelamatkan Wen Xi bersama-sama dan tertangkap? Ye Yunfei bertanya melalui transmisi suara ketiga pria Tang di sampingnya. Informasi yang kami tanyakan memang 4 pemuda pergi untuk menyelamatkan Wen Xi, termasuk Wu Heishan, Yuan Dayong, Lonely Huan, Long Yingying, dan ditangkap secara tidak sengaja. Mungkin informasi yang kami tanyakan salah. Silakan, tinggalkan putranya menghukum. Salah satu pria dari klan Tang menjawab dengan cepat. Lupakan saja, dengan kekuatanmu, menyelinap ke kota Tianxuan untuk menanyakan tentang informasi. Setiap langkah berbahaya, dan itu normal jika informasi yang kamu tanyakan salah. Kata Ye Yunfei, jadi kamu, kamu melarikan diri terakhir kali, dan kamu masih berani muncul. Ayo, tangkap anak ini. Di peron, Penatua tertinggi dari Tanah Suci Tianxuan melihat Lonely Huan dan sangat marah. Segera, lebih dari selusin master level cairan yang dalam melonjak ke langit, dan mengepung Lonely Huan dengan cara yang mengancam. Selusin master cair yang mendalam ini semuanya berasal dari Tanah Suci Tianxuan. Berani merusak pernikahan Tuan Huan. Ini adalah kejahatan pengkhianatan dan asusila. Dengan patuh menahan tanganmu. Seorang pria dengan kekuatan rilem cairan mendalam tingkat menengah berteriak dengan tajam. Pria itu memegang pisau panjang di tangannya, dengan cahaya dingin dan tatapan membunuh, dia bergegas menuju Lonely Huan. Kamu juga punya pisau, Lonely Huan mencibir. Saat berikutnya, boom, Lonely Huan tiba-tiba mengangkat pisau yang patah di tangannya, dan menebas satu demi satu seperti kilat, dan cahaya terang dari pisau itu menebas. Aura pedang ini mengalir seperti sungai dan sungai, terbang seperti kilat dengan kecepatan yang menakutkan, memotong ruang itu menjadi beberapa bagian. Pengadilan kematian. Pria di tahap tengah alam suanya di Tanah Suci Tianxuan terkejut dan marah, mengangkat pisau panjang di tangannya, mengayunkannya dengan putus asa, dan melawan. Dang dang dang, serangkaian suara hantaman metal yang jernih terus bergema. Namun, pedang Lonely Huan terlalu cepat, satu demi satu, seperti sungai Yangtze, berguling masuk. Apalagi satu pisau lebih kuat dari satu pisau. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, pria itu mendapati dirinya tidak mampu melawan, dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Tolong, pria itu menjadi pucat karena terkejut dan meminta bantuan. Tapi sudah terlambat, cahaya pedang yang tajam, kilat melintas, memotong pria itu menjadi 2. Tubuh jiwa pria itu keluar dari kepala, mencoba melarikan diri. Cahaya pedang lain bergulir ke arahnya, mencekik jiwa dan tubuh pria itu menjadi terak. Hanya dalam satu nafas, pria ini benar-benar hilang. Semuanya, hati-hati, keterampilan pedang anak ini sangat aneh. Ekspresi master lain di tingkat Xuan Liu di Tanah Suci Tianxuan berubah sangat ketakutan. Apa asal-muasal anak ini? Keterampilan pisau sangat mengerikan. Petik 2, dia bahkan berani membunuh orang-orang di Tanah Suci Tianxuan, bukankah dia berani mati? Petik 2, di alun-alun, prajurit yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Lumayan, bakat Lonely Huan dalam keterampilan pedang memang sangat tinggi. Melihatnya di matanya, Ye Yunfei hanya bisa mengangguk diam-diam. Ayo pergi bersama, meretas anak ini sampai mati. Petik 2, di tengah alun-alun, penatua tertinggi dari Tanah Suci Tianxuan di peron berteriak dengan dingin. Ayo lakukan bersama. Petik 2, lusinan Master Rilem Suanyai dari Tanah Suci Tianxuan itu mengepung Lonely Huan dari segala arah. Boom, Lonely Huan mengangkat pisau yang patah di tangannya, dan menebas terus-menerus. Satu pisau lebih cepat dan lebih kuat dari yang lain,
seperti gelombang besar, menebas selusin master cairan yang sangat dalam di sekitarnya. Oke, sepertinya Lonely Huan bisa melawan selusin master alam cair yang mendalam ini sendiri. Ye Yunfei sedikit terkejut. Faktanya, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dengan satu pikiran, dia bisa membunuh selusin atau lebih pria di alam cairan mendalam di tanah suci Tianshuan. Namun, Ye Yunfei ingin melihat kekuatan tempur Lonely Huan yang sebenarnya. Selain itu, pertempuran seperti itu juga merupakan pengalaman langka bagi Lonely Huan. Novel 9 Matahari, Bab 915. Aku melihat satu demi satu cahaya pedang tebal, berlari kencang dan mengaum seperti naga jahat, berguling ke arah selusin master cairan yang sangat dalam. Meskipun selusin master alam cair yang dalam bergegas untuk membunuh dengan seluruh kekuatan mereka, mereka dipaksa oleh cahaya pedang yang ganas itu, dan mereka tidak bisa mendekat. Karena, lampu bilah yang dipotong Dugu Huan ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga lebih kuat dari setiap bilah. Segera setelah master dari keadaan cair yang dalam memblokir pisau, mereka akan menemukan cahaya pisau yang lebih menakutkan datang, dan mereka sedang terburu-buru. Melihat dari kejauhan, saya melihat bahwa di ruang itu, momentum pedang yang keras luar biasa, berguling dan mengalir deras seperti air pasang. Teknik pisau yang brilian, tak terhitung banyaknya orang di alun-alun berseru dengan suara rendah. Brengsek, selusin master cairan yang sangat dalam sangat ketakutan dan marah, tetapi menghadapi cahaya pedang yang ganas dan mendominasi, mereka tidak dapat melakukan apapun. Para pejabat tinggi di Tanah Suci Tianshuan semuanya memiliki wajah muram. Tanah Suci Tianshuan mengadakan pernikahan ini hari ini untuk menyenangkan Wuan. Sekarang hal seperti itu terjadi, tidak hanya sama saja dengan menamparkan muka Tanah Suci Tianshuan di depan umum, tetapi jika Wuan kesal, konsekuensinya akan serius. Saat ini, tiba-tiba, jeritan terdengar, dan penguasa alam suanya tidak bisa mengelak, lengan kanannya tersapu oleh cahaya pisau, dan hancur berkeping-keping di tempat. Ketakutan, penguasa alam cair yang dalam mundur dengan putus asa. Ledakan, cahaya pedang lain yang lebih kuat datang bergegas ke depan. Master cairan yang dalam ini tidak bisa menahan lagi, dengan teriakan, tubuhnya dipotong dan meledak di tempat. Lari, master lain di tingkat cairan yang dalam sudah merasa sangat berat, tetapi mereka menjadi lebih ketakutan ketika melihat pemandangan ini, dan mereka semua berbalik dan melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Pisau Dugu Huan dalam ayunan penuh, dan dia rela melepaskannya, dan pisau yang patah di tangannya menebas seperti kilat. Boom! Serangkaian pedang tebal bersinar, menggelinding seperti naga, mengejar mereka. Satu demi satu, alam suanya terus-menerus dipotong, berteriak lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 orang di alam suanya meninggal secara tragis di bawah pisau, dan yang lainnya juga terluka parah dan melarikan diri dengan putus asa. Mendesis. Melihat pemandangan ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya tersentak. Teknik pedang Dugu Huan yang mendominasi membuat banyak prajurit merasa merinding. 350 pisau. Dugu Huan berkata dengan pisau patah di tangannya, matanya seperti kilat dingin, dan dia mengucapkan setiap kata. Baru saja, dia menebas total 350 pisau, mengalahkan lebih dari selusin alam suanya yang mengepung. Oke, ternyata level skill pedang Dugu Huan saat ini jauh lebih tinggi dari perkiraanku. Ye Yunfei sangat terkejut. Lepaskan dia segera. Dugu Huan mengangkat pisau patah di tangannya dan berkata dengan dingin ke peron di tengah alun-alun. Ekspresi Wuan menjadi gelap. Mencari kematian. Para pejabat senior Tanah Suci Tianshuan juga sangat marah. Tuan Muda Wuan sudah sangat kesal. Anda harus membunuh anak ayam ini. Jika tidak, tujuan kita berteman dengan Tuan Wuan, dan menjalin hubungan dengan klan Wu melalui Tuan Wuan, akan sia-sia. Guru suci dari Tanah Suci Tianshuan tampak sangat suram, diam-diam berkata kepada pejabat tingkat tinggi lainnya. Aku akan membunuhnya. Seorang penatua dengan kekuatan tahap awal alam pembentuk dewa melangkah maju dan bergegas menuju Dugu Huan. 350 pisau. Pertama, tanpa basa-basi lagi, Dugu Huan melepaskan saber mutlak surga lagi, menukik dengan energi pisau, seperti naga yang cerah, dan bergegas menuju yang lebih tua. Meskipun gerakan Dugu Huan sederhana, gerakannya lugas, dan kekuatan pedangnya mencengangkan, sangat efektif. Tetua itu mendekati Dugu Huan selangkah demi selangkah, dan cahaya pedang Dugu Huan semakin cepat dan semakin cepat. Ketika Dugu Huan menunjukkan pisau ke-400,
tetua itu akhirnya merasakan tekanan yang luar biasa. Setiap potong oleh anak ini lebih baik daripada yang terakhir, dan saya hampir tidak bisa menahannya. Petik 2. Langkah kaki tetua menjadi semakin lambat, dan wajahnya mulai berkeringat. Bagaimana mungkin? Keterampilan pedangnya sangat kuat. Petik 2. Tetua itu sangat tidak mau. Dia adalah master pembentuk tubuh, dan dia juga seorang tetua dari Tanah Suci Tianshuan. Dia terkenal di seluruh hutan belantara utara. Tapi sekarang, di bawah pengawasan semua orang, dia dipaksa masuk benar-benar berantakan oleh seorang junior. Ketika Du Guhuan membuat pisau ke-410, tetua itu akhirnya tidak bisa bergerak maju setengah inci. Wajahnya mulai memucat, dan tetesan keringat terus mengalir dari dahinya. Aku sebenarnya bukan tandingannya. Penatua, yang berada di tahap awal alam pembentuk dewa, terkejut dan marah, dan meraung di dalam hatinya. Ayo pergi bersama. Melihat ini, pejabat senior lainnya dari Tanah Suci Tianshuan tidak tahan lagi, dan 5 tetua keluar pada saat yang sama, dan mengepung Du Guhuan bersama. Kelima tetua ini semuanya adalah master dari alam pembentuk dewa, 3 di antaranya berada di tahap awal alam pembentuk dewa, dan 2 di tahap tengah alam pembentuk dewa. Dengan cara ini, ia menjadi 6 penguasa alam pembentuk dewa, dan mereka menyerang Du Guhuan pada saat yang bersamaan. Pemuda ini benar-benar terlalu mengerikan. Dia benar-benar memaksa Tanah Suci Tianshuan untuk mengirim 6 master alam pembentuk dewa untuk menghadapinya. Melihat pemandangan ini, banyak prajurit terkejut. Ke-6 penguasa alam pembentuk dewa mengeluarkan senjata dan senjata ajaib mereka satu demi satu, menampilkan semua jenis pengetahuan dan gerakan besar, meledakkan serangkaian serangan sengit dan menakutkan untuk mengepung Du Guhuan. Tiba-tiba, bagian ruang itu meraung dan memekakkan telinga. Boom! Saat ini, Du Guhuan masih memegang pisau yang patah di tangannya, dan gerakannya tetap sama, menebas satu demi satu. Gerakan Du Guhuan menjadi jauh lebih lambat, tetapi setiap kali dia menebas, kekuatannya menjadi semakin kuat. Setiap cahaya pedang yang terpotong tampaknya mampu membelah dunia, dan kekuatan pedang itu mencengangkan. Ini adalah karakteristik dari Qianjue Dao. Gerakannya sangat sederhana, diulang terus-menerus, tetapi gerakan pedang terus-menerus ditumpangkan, satu pedang lebih kuat dari satu pedang. Ke-430 pisau. Segera, Du Guhuan membuat 430 pisau. 6 master pembentuk dewa di Tanah Suci Tianshuan merasakan semakin banyak tekanan di hadapan aliran lampu pedang Du Guhuan yang stabil, dan mereka tidak bisa mendekati Du Guhuan untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin? 6 master dari alam yang membentuk dewa masih tidak bisa menangani anak ini. Petik 2. Pada saat ini, banyak prajurit di dalam dan di luar alun-alun benar-benar terpana dan tidak bisa mempercayainya. Tidak buruk, Ye Yunfei merasa sangat puas dan terus mengangguk memuji. Hanya saja Du Guhuan akan segera tidak dapat bertahan lagi. Dengan levelnya saat ini, dia dapat memotong 430 pisau, yang hampir habis. Selanjutnya, giliranku, pikir Ye Yunfei dalam hati. Hu Miao, Huang Lao, kalian berdua bertanggung jawab untuk pergi ke peron itu untuk menyelamatkan Wenxi. Kata Ye Yunfei, Hu Miao dan Huang Chang. Kamu juga bisa membantu. Ye Yunfei berkata kepada Golden Horn Dragon Silkworm. Ulat naga bertanduk emas bagus dalam energi ruang angkasa, dan kecepatannya bergerak melalui ruang angkasa bahkan membuat Ye Yunfei merasa malu, jadi sebaiknya biarkan dia membantu menyelamatkan orang. Segera, Huang Chang berubah menjadi bayangan hantu, menyelinap ke tanah dan menuju peron di tengah alun-alun. Dengan kekuatan Huang Chang saat ini, akan sangat sulit baginya untuk terlihat bahkan jika dia adalah seorang master di tahap akhir alam pembentuk dewa. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, yang langsung menuju ke kedalaman ruang dan menghilang. Naik beberapa orang lagi dan bunuh anak itu. Tuan Suci Tianshuan meraung dengan marah. 6 master pembentuk dewa dari Tanah Suci Tianshuan dikirim bersama-sama, tetapi mereka masih tidak bisa berurusan dengan bocah junior yang kurang dikenal. Jika berita tentang insiden hari ini tersebar, itu pasti akan menjadi lelucon. Biarkan aku melakukannya. Seorang lelaki tua melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Seorang master di tahap akhir God Saping Realm. Kekuatan Tanah Suci Tianshuan sama dengan Akademi Tiandao, dan memiliki banyak master tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Nah, kamu berani membuat masalah di pernikahan Tuan Wu. Ini adalah hukuman mati. Jika kamu berlutut dan bunuh diri di depan semua orang, mungkin aku bisa meninggalkan seluruh tubuhmu. Jika tidak,
aku akan memukulmu berkeping-keping. Saat lelaki tua itu berjalan menuju Dugu Huan, dia berbicara keras-keras, dengan sikap merendahkan. Jika kamu bisa berlutut dan bunuh diri di depan umum, aku juga bisa meninggalkan seluruh tubuhmu. Pada saat ini, suara samar terdengar, dan kemudian seorang pemuda melangkah maju dengan tangan di belakang. Novel 9 Matahari, Bab 916. Segera, semua mata tertuju pada Ye Yunfei. Dia adalah Ye Yunfei. Segera, seseorang berseru dengan suara rendah. Apa, dia adalah Ye Yunfei? Seluruh alun-alun sunyi. Semua orang memandang Ye Yunfei, yang melangkah di udara selangkah demi selangkah, seolah-olah mereka telah terkena mantra tubuh tetap. Bahkan wajah Huan itu melonjak liar, dengan ekspresi ngeri. Ini Ye Yunfei. Sekarang, tidak hanya di Northern Desolate Territory, tetapi juga di seluruh Xuan Huam Star Territory, prajurit yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketika memikirkan nama ini. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei masuk ke alam monster kuno dan hampir membunuh setengah dari master klan monster kuno dari alam pembentuk dewa. Kemudian, di tanah kejatuhan dewa, Ye Yunfei memenggal sejumlah besar murid dengan kekuatan besar, dan mendapatkan obat semi-magis. Setelah keluar dari tanah meteor Tuhan, Ye Yunfei bahkan memenggal beberapa penguasa kerajaan. Tidak peduli yang mana dari perbuatan ini yang dilakukan, itu luar biasa. Sekarang, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di depan semua orang, bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Ye Yunfei. Dugu Huan sangat gembira saat melihat Ye Yunfei tiba-tiba muncul. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum pada Dugu Huan. Orang cabul itu datang. Hebat, aku tidak harus menikah dengan pria menjijikkan ini. Petik 2. Di peron di tengah alun-alun, Wenzi juga disegarkan. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Petik 2. Ye Yunfei memandang lelaki tua yang baru saja akan berurusan dengan Dugu Huan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lelaki tua itu adalah tetua berpangkat sangat tinggi di tanah suci Tianxuan, seorang master di tahap akhir alam pembentuk dewa. Ye Yunfei, kamu, meskipun lelaki tua itu dia sangat marah, tetapi ketika dia memikirkan berbagai legenda Ye Yunfei, dia terdiam. Ye Yunfei, kami tanah suci Tianxuan tidak memiliki permusuhan denganmu, mengapa kamu mengancam Penatua Ruan banyak? Petik 2. Tuan Suci Tianxuan berkata dengan berani. Dia merasa bahwa dia adalah penguasa Tianxuan yang agung, dan jika dia menunjukkan rasa takut terhadap Ye Yunfei dalam situasi seperti itu di mana semua orang menonton, dia mungkin menjadi bahan tertawaan. Karena dia adalah temanku, Ye Yunfei menunjuk ke arah Dugu Huan dan berkata dengan enteng. Apa? Anak ini adalah teman Ye Yunfei. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, guru suci Tianxuan dan para pejabat tinggi itu mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Bahkan ekspresi Wuan pun berubah. Hari ini adalah hari bahagia Tuan Wuan. Dia tiba-tiba berlari keluar untuk membuat masalah dan membunuh begitu banyak orang di tanah suci Tianxuan kita. Perilaku seperti ini terlalu berlebihan. Namun, karena dia adalah temanmu, masalah ini berakhir di sini. Hentikan, Ye Yunfei, bawa temanmu pergi. Wajah guru suci Tianxuan mendung dan tidak pasti, itu berubah drastis sesaat, dan dia berbicara dengan keras. Ye Yunfei bahkan bisa membunuh penguasa kerajaan, dia tahu bahwa kekuatan tanah suci Tianxuan pasti bukan lawan Ye Yunfei, jadi dia memilih untuk berkompromi. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Saya melihat Ye Yunfei menunjuk dengan santai. 5 pedang spiritual berlari kencang, seperti 5 naga banjir, melintas, dan mencekik Penatua Ruan itu berkeping-keping di udara. Formasi pedang eksekusi abadi 5 elemen Ye Yunfei dapat langsung membunuh bahkan tahap awal alam kaisar, dan dapat digunakan untuk menghadapi tahap akhir dari alam pemodelan dewa. Singkirkan, ayo pergi. Kecepatan membunuh Ye Yunfei terlalu cepat. Kata-kata guru suci Tianxuan tersangkut di tenggorokannya, dia tidak bisa melanjutkan, matanya penuh amarah. Kamu apa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengajariku cara melakukan sesuatu? Setelah Ye Yunfei membunuh seseorang, dia mengulurkan jarinya dan menjentikkan ujung bajunya, menatap guru suci Tianxuan, dan tersenyum dengan jijik. Pada saat ini, seluruh alun-alun sunyi, dan banyak orang merasa menggigil di hati mereka. Dengan satu jari, dia dapat langsung membunuh master tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar tak terbayangkan bagi para pejuang di hutan belantara utara. Tuan Suci Jiuhua, Patriark Klan Li,
dan kepala lebih dari selusin kekuatan besar lainnya di wilayah belantara utara semuanya diam dan tidak berani berbicara. Ye Yunfei sudah terkenal karena kekejamannya, tapi sekarang dia membunuh orang di depan umum, menunjukkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Siapa yang berani mengatakan sesuatu yang salah? Wajah Wuan itu sangat jelek, matanya tertuju pada Ye Yunfei, dan kemarahan di hatinya seperti kegilaan. Tuan muda Wuan, jangan impulsif. Jangan bertemu langsung dengannya. Pria tua berjubah abu-abu yang berdiri di belakang Wuan buru-buru menghentikannya melalui transmisi suara. Bagus, bagus, bagus. Tuan Suci Tianxuan sangat marah hingga tangannya gemetar. Penatua Ruan itu adalah penatua tertinggi dari Tanah Suci Tianxuan, dan dibunuh oleh Ye Yunfei di depan umum, yang setara dengan tamparan di wajah Tanah Suci Tianxuan. Ye Yunfei, Tanah Suci Tianxuan kita tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu. Kamu terlalu berlebihan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tanah Suci Tianxuan kita mudah diganggu? Hari ini, kepala lebih dari selusin kekuatan besar di hutan belantara utara. Kita berkumpul bersama untuk merayakan ini adalah hari bahagia bagi Tuan Wuan. Tindakan Anda setara dengan memprovokasi lebih dari selusin kekuatan besar di hutan belantara utara kita pada saat yang sama. Selain itu, Tanah Suci Tianxuan kita bekerja untuk Tuan Wuan. Tuan Wuan berasal dari keluarga Wu di tempat suci. Anda berada di Wuan pernikahan Tuan Muda menyebabkan masalah, jadi tidakkah Anda mempertimbangkan prajurit tempat suci? Tuan Suci Tianxuan bertanya dengan marah. Guru Suci Tianxuan pindah dari klan Wu, berharap Ye Yunfei akan sedikit lebih takut. Setelah mendengar kata-kata Guru Suci Tianxuan, Wuan dan lelaki tua berjubah abu-abu di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan wajah mereka, mengutuk Guru Suci Tianxuan di dalam hati mereka. Dengan cara ini, itu setara dengan menarik perhatian Ye Yunfei ke mereka berdua. Aku tidak peduli jika kamu adalah Tanah Suci Tianxuan, kekuatan besar di hutan belantara utara, atau klan Wu, selama kamu berani memprovokasi teman-temanku, kamu akan dibunuh. Ye Yunfei tersenyum dengan jijik. Terlebih lagi, hanya mengandalkanmu ayam dan anjing asli, aku hanya memprovokasi, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Ye Yunfei tersenyum dengan jijik. Apakah kalian semua akan melawanku? Baiklah, mari kita lakukan bersama, jangan buang waktuku. Petik 2. Ye Yunfei melirik kepala pasukan besar lainnya di hutan belantara utara, dan bertanya dengan dingin. Setelah tersapu oleh tatapan Ye Yunfei, kepala pasukan besar di hutan belantara utara itu begitu ketakutan hingga hati mereka merinding. Paragraf ini untuk sementara, reputasi Ye Yunfei terlalu kuat. Siapa yang tidak takut untuk membunuh begitu banyak master pembentuk dewa dan kaisar satu demi satu? Ini adalah bintang jahat kecil dengan kekuatan sesat dan membunuh orang seperti Rami. Ye Yunfei, kamu benar-benar tidak peduli dengan kami semua. Hanya saja tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, memprovokasi begitu banyak kekuatan kita sendiri terlalu sombong. Petik 2. Secret Master Tianxuan masih berkata dengan berani. Saat ini, Tuan Suci Jihua telah bertemu Tuan Muda Ye, dan Tanah Suci Jihua kami hanya diundang untuk menghadiri pernikahan Tuan Muda Wuan hari ini. Kami tidak bermaksud menjadi musuh Tuan Muda Ye. Jubah melangkah maju, dan Lang Seng berkata, Li Chifli telah bertemu Tuan Ye, dan kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Tuan Ye, dan kami tidak berniat menjadi musuh Tuan Ye. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus melangkah maju dan berkata dengan keras. Klan Wu kami tidak berniat menjadi musuh Tuan Ye. Seorang pria bertubuh pendek seperti melon musim dingin juga berkata dengan lantang. Kemudian, para pemimpin pasukan besar di Wilderness Utara berbicara satu demi satu. Untuk sesaat, wajah Guru Suci Tianxuan menjadi pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Novel 9 Matahari, Bab 917. Anda tahu, di Northern Desolate Territory, Master teratas adalah tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Baru saja Ye Yunfei langsung membunuh tetua Ruan dari Tanah Suci Tianxuan dengan satu gerakan, efek pencegahannya terlalu besar. Bagaimana kepala pasukan yang kuat ini berani menghadapi Ye Yunfei sebagai musuh? Tuan Wuan, Tuan Suci Tianxuan tiba-tiba menatap Wuan. Dia merasa bahwa satu-satunya pendukung Tanah Suci Tianxuan adalah Tuan Wuan ini. Tentu saja, bertemu lebih baik daripada menjadi terkenal. Ye Yunfei, kamu memang jenius yang langka. Dan kamu muncul untuk teman-temanmu,
tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimana dengan ini? Saya sarankan semua orang berjabat tangan dan berdamai, dan hanya berpura-pura bahwa apa yang terjadi barusan tidak terjadi. Hari ini adalah hari besar saya, dan Anda juga bisa tinggal untuk minum. Petik 2. Wajah Huan pada awalnya mendung, kemudian berubah dengan cepat, dan akhirnya berbicara setelah beberapa saat. Dia memutuskan untuk tidak menghadapi Ye Yunfei sekarang, tetapi untuk membalas dendam nanti. Ini juga hasil dari suara terus-menerus pria tua berjubah abu-abu itu. Transmisi kepadanya, garis bawah tanah barusan, termasuk tahap akhir yang membentuk Tuhan, kerugiannya terlalu besar. Tuan Suci Tianxuan benar-benar tidak mau melepaskannya seperti ini. Tuan Suci Tianxuan, apakah Anda tidak mendengar saya dengan jelas? Wuan memelototi Tuan Suci Tianxuan. Dia hanya ingin menstabilkan Ye Yunfei terlebih dahulu. Oke, karena Tuan Wuan memiliki perintah, Tanah Suci Tianxuan kami setuju dengan Tuan Wuan. Petik 2. Tuan Tianxuan akhirnya menghela nafas. Apa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam urusanku? Ye Yunfei menatap Wuan dan mencibir. Anda, tubuh Wuan membeku setelah mendengar ini, kemarahan muncul di wajahnya. Dia berasal dari klan Wu, dan ketika dia bepergian keluar, dia selalu terlihat seperti bulan yang dikelilingi bintang, dia tidak pernah dikatakan oleh orang lain. Aku lupa memberitahumu satu hal. Dia juga temanku. Beraninya kamu memaksa temanku untuk menikah denganmu. Betapa beraninya kamu. Kata Ye Yunfei dingin, dengan ketidakpedulian di matanya. Apa, wanita ini juga teman Ye Yunfei? Ada yang salah. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Di alun-alun ini, banyak orang tahu bahwa Wen Zi dipaksa menikah dengan Wuan karena keinginannya sendiri. Kamu, wajah Tuan Wuan semakin berubah. Kamu Yunfei, jangan terlambat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Wu kami akan takut padamu? Kata Tuan Wuan dengan marah. Klan Wu, aku bahkan membunuh Wu Qilang, jadi bagaimana aku bisa menganggap serius klan Wu-mu? Jika kamu berani memprovokasi teman-temanku, kamu pasti akan mati. Ye Yunfei menunjukkan rasa jijik. Tuan Muda Wuan, situasinya tidak baik, ayo cepat pergi. Pria tua berjubah abu-abu di sebelahnya berbicara kepada Wuan melalui transmisi suara dengan ekspresi serius. Ye Yunfei, tunggu saja, apa yang terjadi hari ini, klan Wu kita tidak akan melepaskannya. Wuan berkata dengan marah sambil mengibaskan lengan bajunya. Kemudian, dia menunjukkan postur tubuhnya, berbalik dan pergi. Kamu tidak bisa pergi, kata Ye Yunfei dengan ringan, menggelengkan kepalanya dengan tangan di belakang. Tuan Wuan, cepatlah. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah. Suara mendesing. Baik Wuan dan lelaki tua berjubah abu-abu melesat ke langit yang jauh seperti bintang jatuh. Wuan baru berada di tahap awal alam pembentuk dewa, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu berada di tahap akhir alam pembentuk dewa. Keduanya tidak memiliki keberanian untuk melawan Ye Yunfei sama sekali. Siang. Ye Yunfei tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 elemen bergegas keluar, seperti 5 naga yang menyilaukan, berguling ke arah Wuan dan pria tua berjubah abu-abu. Segera, Wuan dan lelaki tua berjubah abu-abu diselimuti oleh energi pedang dingin yang sangat menakutkan. Formasi pedang suksian 5 elemen tidak hanya menakutkan dalam hal kematian, tetapi juga kecepatan pedang ditarik. Wuan dan lelaki tua berjubah abu-abu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kamu Yunfei, jika kamu berani membunuhku, klan Wu tidak akan membiarkanmu pergi. Duke Wu berteriak ngeri. Engah. Saat berikutnya, 5 pedang spiritual mencekik masa lalu, mencekik Wuan dan lelaki tua berjubah abu-abu menjadi sampah pada saat yang sama, menghancurkan tubuh dan jiwa. Tuan Wuan sudah mati. Melihat ini, semua orang tercengang. Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap, dan orang-orang tingkat tinggi di Tanah Suci Tianxuan merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka. Tidak bagus. Tanah Suci Tianxuan kita telah menyebabkan bencana. Termasuk Guru Suci Tianxuan, semua pejabat tingkat tinggi gemetar ketakutan, kaki mereka lemah, dan mereka menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Perlu diketahui bahwa Tanah Suci Tianxuan juga berperan dalam memaksa Wen Zi menikahi Wuan, dan sangat terlibat dalam mengatur pernikahan. Sekarang, Ye Yunfei bahkan membunuh Tuan Wuan secara langsung, jadi dia akan lebih kasar lagi ke Tanah Suci Tianxuan. Saat ini,
Hei, di peron di tengah alun-alun, tawa hantu dan aneh tiba-tiba muncul. Kemudian, Huang Chang dan Hu Miao muncul di samping Wen Xi pada saat yang bersamaan. Dengan lambaian tangan Huang Chang, kepulan kabut hantu dilepaskan. Segera, semua pelayan yang dikelilingi oleh sisi Wen Xi menjerit dan jatuh ke tanah dengan darah dari mulut dan hidung mereka. Dengan lambaian tangan Hu Miao, semua segel di tubuh Wen Xi dilepaskan. Segera, tubuh Wen Xi mendapatkan kembali kebebasannya. Cabul besar, untungnya kamu datang tepat waktu. Kalau tidak aku akan menikah dengan pria menjijikkan itu. Jika ini masalahnya, kepolosan gadis ini akan hilang. Wen Xi mengulurkan tangannya dan menepuk dadanya, dan berteriak kepada Ye Yunfei dengan ekspresi gembira. Jangan khawatir, aku telah membunuh pria menjijikkan itu. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Bunuh yang bagus. Cabul besar, bahkan jika aku menikah denganmu, gadis ini tidak mau menikah dengan pria menjijikkan itu. Kata Wen Xi. Ye Yunfei meringkuk bibirnya dan tidak punya jawaban. Hehe, Nona Wen, jika kamu ingin menikah dengan tuanku, kamu harus cepat dan mengambil inisiatif. Tuanku sangat populer. Petik 2. Hu Miao tertawa. Potong. Gadis ini adalah gadis muda yang tak terkalahkan. Apakah kamu masih khawatir tentang menikah? Orang cabul itu hanya ban serep untukku. Wen Xi mengangkat wajah kecilnya dan berkata dengan bangga. Ahem, Dugu Huan, kamu baik-baik saja. Ye Yunfei dengan cepat mengubah topik pembicaraan, menatap Dugu Huan, dan bertanya. Aku baik-baik saja, tapi aku sedikit berlebihan. Aku membuang terlalu banyak sekarang. Petik 2. Wajah Dugu Huan sedikit pucat. Baru saja dia bertarung melawan lebih dari selusin master alam jiwa saja, dan kemudian 6 master dari alam pembentuk dewa berusaha habis-habisan sama saja dengan memeras potensinya telah terlampaui. Tidak apa-apa, kamu bisa segera pulih setelah minum pil ini. Pertarungan semacam ini sangat bermanfaat bagimu. Petik 2. Dengan jentikan jari Ye Yunfei, pil Dao terbang keluar dan mendarat di depan Dugu Huan. Kamu benar, pertempuran semacam ini sangat bermanfaat bagiku. Dalam pertempuran sebelumnya, aku merasa keterampilan pedangku telah meningkat. Dugu Huan mengambil ramuan itu, mengangguk dan berkata. Setelah mengambil daodan yang diberikan oleh Ye Yunfei, tubuhnya pulih. Dalam sekejap mata, pada saat ini, seluruh alun-alun sunyi senyap, semua prajurit lainnya menyaksikan Ye Yunfei dan yang lainnya berbicara dengan hati-hati, tidak ada yang berani menyela. Wanita ini dan Ye Yunfei benar-benar saling kenal. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Ye Yunfei barusan adalah benar. Tuan Suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita ini memang teman Ye Yunfei. Pejabat tingkat tinggi di Tanah Suci Tianxuan memandang guru suci Tianxuan satu persatu, dan diam-diam mengirimkan suara. Novel 9 Matahari, Bab 918. Ye Yunfei ini kejam dan haus darah. Saat ini, situasi yang kita hadapi di Tanah Suci Tianxuan sangat berbahaya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik dengan Ye Yunfei. Mari kita menyerah padanya dan meminta perdamaian. Berpikir sejenak dan berkata sambil menghela nafas. Dia adalah Tuan Tianxuan yang agung, dan dia berada di atas tokoh teratas di wilayah hutan belantara utara untuk waktu yang lama. Setiap kali dia menginjak kakinya, wilayah hutan belantara utara juga akan terguncang beberapa kali. Sekarang, dia harus memimpin seluruh Tanah Suci Tianxuan untuk sujud kepada seorang anak laki-laki yang lebih muda untuk memohon perdamaian, yang sangat memalukan baginya. Tetapi dia mengerti bahwa jika dia tidak melakukan ini, pertemuan dengan Tanah Suci Tianxuan akan menjadi akhir yang mengerikan. Adapun kepala kekuatan besar lainnya di hutan belantara utara, seperti Tuan Suci Jiuhua dan Patriark Klan Li, mereka menundukkan kepala dan menggerakkan tubuh mereka ke belakang dengan tenang, berusaha menjauh sejauh mungkin dari orang-orang di Tanah Suci Tianxuan. Yang paling mereka harapkan sekarang adalah Ye Yunfei tidak memperhatikan mereka. Lagi pula, mereka datang untuk merayakan pernikahan Tuan Huan, dan dalam arti tertentu, mereka juga salah satu kaki tangannya. Jika Ye Yunfei mengejarnya, itu akan menjadi bencana besar. Jadi yang paling mereka harapkan sekarang adalah mencoba menjauhkan diri dari kejadian hari ini. Heishan dan yang lainnya. Ye Yunfei menatap Wen Xi dan bertanya. Mereka mengunci mereka di penjara. Ini adalah orang jahat, jangan biarkan mereka pergi. Wen Xi menunjuk ke pejabat tinggi di Tanah Suci Tianxuan,
menggertakkan giginya. Cepat, lepaskan teman-teman Tuan Ye itu segera dan bawa mereka ke sini. Petik 2. Holy Lord Tianxuan tidak bisa membantu tetapi hatinya berdebar saat mendengar kata-kata Wensi. Kemudian dia ingat bahwa ada beberapa anak muda lain yang dipenjara di penjara kota Tianxuan, dan berteriak keras. Orang-orang tingkat tinggi itu juga memiliki wajah gila. Berubah, dengan putus asa mengeluarkan slip giok komunikasi untuk mengirim pesan, dan memerintahkan untuk segera melepaskannya. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang, wajahnya dingin, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat sementara, dua pemuda berdarah dibawa oleh orang-orang dari Tanah Suci Tianxuan dengan kursi malas, bergegas ke alun-alun, dan bergegas ke alun-alun. Tuan Ye, dua teman Anda ada di sini. Saya akui bahwa apa yang terjadi kali ini memang salah dengan Tanah Suci Tianxuan kita. Jangan khawatir, kami di Tanah Suci Tianxuan pasti akan memberikan kompensasi yang sesuai sampai Anda puas, Tuan Ye. Terlebih lagi, mulai sekarang, Tanah Suci Tianxuan kita tidak akan pernah menjadi musuh Tuan Ye lagi. Petik 2. Guru Suci Tianxuan berkata dengan hati-hati. Ye Yunfei memandang Wu Heishan dan Yuan Daneng, dan sama sekali mengabaikan Guru Suci Tianxuan. Pada saat ini, Tang Qing dan 3 orang lainnya dari klan Tang telah bergegas dan mengangkat pria di kursi malas. Dua pemuda berdarah. Mereka adalah Wu Heishan dan Yuan Dayong. Bos, itu kamu. Aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkan kami. Petik 2. Ketika Wu Heishan melihat Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berteriak. Lihat, aku sudah memberitahumu sejak lama. Tenanglah, jangan takut, bos pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Lihat, bukankah bos ada di sini sekarang? Wu Heishan berbalik dan berkata dengan bangga kepada Yuan Dayong. Memang, saudara Wu sangat pandai memprediksi sesuatu, aku mengaguminya. Ahem, kata Yuan Dayong, beri mereka pil penyembuh dulu. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan 2 pil terbang keluar. Tang Qing mengambil ramuan itu dan dengan hati-hati memberikannya kepada Wu Heishan dan Yuan Dayong. Di mana Long Yingying? Ye Yunfei tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Diambil oleh mereka, tanyakan saja pada mereka. Wu Heishan berkata dengan marah, menunjuk ke orang-orang di Tanah Suci Tianxuan. Aku masih punya teman. Ye Yunfei menatap Guru Suci Tianxuan dengan mata dingin, dan bertanya dengan dingin. Diakon Zong, apa yang terjadi? Di mana teman Tuan Ye yang lain? Guru Suci Tianxuan buru-buru bertanya kepada seorang pria paruh baya di Xingyi. Diakon Zong ini bertugas mengelola penjara di kota Tianxuan. Diambil oleh 2 orang dewasa dari klan Wu. Diakon Zong menjawab dengan gentar. Mengapa? Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa teman Tuan Ye dibawa pergi oleh orang dewasa dari klan Wu? Dekon Zong, tolong beritahu Tuan Ye dengan cepat. Tuan Suci Tianxuan mendesak. 2 orang dewasa dari klan Wu mengatakan bahwa mereka ingin membawa teman Tuan Ye itu kembali ke markas dan memberikannya kepada Tuan Muda dari klan Wu. Mereka juga mengatakan bahwa Tuan Muda pasti akan menyukainya. Zong ragu sejenak, lalu berbisik. Tuan Muda klan Wu, niat membunuh yang mengerikan langsung dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei. Di Profound Sky Continent sebelumnya, Su Qingguo ditangkap oleh 2 bawahan Tuan Muda dari klan Wu. Untungnya, Ye Yunfei menyelamatkannya tepat waktu. Terakhir kali, murid muda dari klan Wu yang memasuki tanah kejatuhan dewa diberitahu oleh Tuan Muda dari klan Wu sebelum mereka berangkat bahwa jika mereka bertemu dengan Ye Yunfei, mereka akan dieksekusi. Sekarang, Long Yingying dibawa pergi oleh orang-orang dari klan Wu lagi, dan dia akan diserahkan kepada Tuan Muda dari klan Wu. Bagus sekali. Tuan Muda dari klan Wu, dia harus mati. Ye Yunfei berpikir sendiri dengan niat membunuh yang sangat kuat. Tuan Ye, masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tanah Suci Tianxuan kami. Tanah Suci Tianxuan kami sepenuhnya mengikuti perintah Tuan Wuan. Klan Wu sangat kuat, dan Tanah Suci Tianxuan kami tidak berani melanggar. Tuan Tianxuan merasa melihat niat membunuh yang dipancarkan oleh Ye Yunfei, hatinya bergetar ketakutan. Itu tidak ada hubungannya dengan Tanah Suci Tianxuan Anda. Bagaimana dengan ini? Semua orang di Tanah Suci Tianxuan Anda yang terkait dengan masalah ini akan bunuh diri, dan saya dapat melepaskan Tanah Suci Tianxuan Anda. Jika tidak, saya secara pribadi akan mengambil tindakan dan hancurkan Tanah Suci Tianxuan. Ye Yunfei melirik ke arah Guru Suci Tianxuan,
katanya dengan dingin. Ini, ekspresi Holy Master Tianxuan berubah drastis. Pejabat tingkat tinggi lainnya juga sangat terkejut. Apalagi yang terkait dengan hal ini, wajahnya pucat dan kakinya lemah. Tuan Ye, bisakah Anda toleran? Kata Tuan Suci Tianxuan, buatlah pilihan segera, aku tidak punya banyak kesabaran. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, tampak acuh tak acuh. Kiang-kiang, 5 pedang spiritual melayang di samping Ye Yunfei, tenggelam ke atas dan ke bawah, membuat semburan teriakan pedang, meledak dengan aura pembunuh, menyebar dengan cepat, menutupi seluruh alun-alun. Segera, di alun-alun, semua orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang es, dan mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka. Tuan Suci, Ye Yunfei terlalu licik. Mari kita lawan dia. Banyak pejabat tingkat tinggi mengirim transmisi suara ke Guru Suci Tianxuan. Wajah Guru Suci Tianxuan berubah drastis, dan pergumulan di dalam hatinya sangat sengit. Tapi setelah beberapa saat, apa yang akan kita lawan dengannya? Seperti yang baru saja kamu lihat, Master tahap akhir dari Realm yang membentuk dewa tidak dapat memblokir gerakan di depannya. Bahkan Master dari Realm, Emperor mampu membunuh dia. Tanah Suci Tianxuan kami tidak memiliki kemampuan untuk melawannya sama sekali. Berkelahi, jika Anda bertarung dengannya, Anda pasti akan dimusnahkan. Apakah Anda ingin Tanah Suci Tianxuan dihancurkan? Guru Suci Tianxuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan diam-diam menjawab pejabat tingkat tinggi. Semua eksekutif puncak terdiam. Mereka mengerti bahwa apa yang Guru Suci Tianxuan katakan adalah kebenaran. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan mati. Guru Suci Tianxuan ragu sejenak, akhirnya mengertakkan gigi dan berkata. Selanjutnya, Guru Suci Tianxuan dan beberapa tetua tertinggi secara pribadi membunuh semua orang yang terlibat dalam masalah ini di Guru Suci Tianxuan. Di dalam dan di luar alun-alun, terdengar jeritan dan jeritan. Semua prajurit merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tuan Ye, semua orang di Tanah Suci Tianxuan kami yang ada hubungannya dengan masalah ini sudah mati. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye puas. Akhirnya, Guru Suci Tianxuan mendatangi Ye Yunfei dan berkata dengan hormat. Dalam satu kalimat, itu memaksa Tanah Suci Tianxuan untuk membantai rakyatnya sendiri. Sungguh kekuatan itu, satu orang menekan satu sekte, benar-benar satu orang menekan satu sekte. Para prajurit dari kekuatan lain di sekitar semuanya terkejut. Hai, sahabat-sahabat karya Story Adiguna, jangan lupa subscribe ya, like, comment, and love you. Novel 9 Matahari, Bab 919. Kapan dua orang Wu yang membawa temanku pergi dan kemana mereka pergi? Ye Yunfei melihat ke arah Deacon Zong yang bertanggung jawab atas penjara, dan bertanya. Mereka sudah lama pergi. Saya mendengar mereka menyebutkan bahwa sejumlah besar master berkumpul di luar Akademi Dao Surgawi. Menunggu Anda muncul, Tuan Ye. Mereka berdua berencana untuk pergi dan melihat-lihat. Diakon Zong menjawab dengan tergesa-gesa. Akademi Dao Surgawi, sepertinya masih banyak orang yang memikirkan obat semi-magis. Mata Ye Yunfei menjadi dingin. Namun tak heran, obat demigod adalah harta yang tak ternilai harganya, dan pasti akan banyak master yang mendengar kabar tersebut dan ingin merebutnya. Ye Yunfei secara mental siap untuk poin ini. Kiang, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, mencekik pedang roh bertangan 5, dan langsung mencekik Deacon Zong ini menjadi sampah. Diakon Zong ini bertanggung jawab atas penjara di kota Tianxuan. Dia telah memenjarakan Wu Heishan dan yang lainnya, dan bahkan memukuli Wu Heishan dan Yuan Dayong sampai mereka berlumuran darah. Tentu saja, Ye Yunfei tidak akan membiarkannya pergi. Memanggil, Ye Yunfei menyingsingkan lengan bajunya, dan memindahkan Wu Heishan, Dugu Huan, Wen Zi, dan lainnya ke menara hantu, lalu melangkah keluar dalam satu langkah, dan langsung menghilang seperti bayangan yang berlalu. Guru Suci Tianxuan, Guru Suci Jiuhua, Patriark Klan Li dan pakar top lainnya di hutan belantara utara, semua tampak hormat dan menyaksikan Ye Yunfei pergi. Bintang jahat kecil ini akhirnya hilang. Setelah sosok Ye Yunfei benar-benar menghilang, Guru Suci Tianxuan dan yang lainnya menghela nafas lega. Mulai sekarang, Northern Desolate Territory akan menjadi dunianya Ye Yunfei. Holy Master Jiuhua berkata dengan desahan tiba-tiba. Suasana hati yang lain sangat rumit, dan mereka semua diam. Semua orang mengerti bahwa selama Ye Yunfei ada, mereka akan selalu bisa mengalahkan kekuatan yang kuat ini.
Langit di Northern Desolation Territory akan segera berubah. Setelah beberapa saat, mulai sekarang, tanah suci Tianshuan kami ditutup dan dijaga, dan tidak ada yang diizinkan keluar tanpa izin. Guru suci Tianshuan berkata perlahan, ayo kembali ke markas. Kemudian, Guru suci Tianshuan melambaikan tangannya, dan bahkan tanpa menyapa kepala kekuatan kuat lainnya, dia meninggalkan kota Tianshuan dengan sedih bersama orang-orang di tanah suci Tianshuan, dan menuju ke kota Tianshuan terdekat, kembali ke markas Xuan Holy Land. Ayo pergi juga, Guru suci Jiuhua menggelengkan kepalanya, dan pergi bersama orang-orang dari tanah suci Jiuhua. Kemudian, orang-orang dari pasukan lain juga pergi satu demi satu. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa terbang dengan cepat menuju Akademi Tiandao. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei, Wu Heishan, Dugu Huan dan yang lainnya ada di sana. Bos, orang-orang klan Wu terlalu penuh kebencian. Kapan Anda akan membawa kami ke gerbang klan Wu dan menyelesaikan akun dengan mereka? Petik 2. Wu Heishan mengertakkan gigi dan berkata, tidak buruk, saya datang juga. Kalau tidak, Anda tidak bisa kehabisan napas. Petik 2. Wenzi juga mengayunkan tinjunya dan berteriak. Pengalaman beberapa hari terakhir membuatnya merasa terlalu dirugikan. Dengan kekuatan kita saat ini, kita masih belum memiliki kemampuan untuk membunuh gerbang klan Wu. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos, tidak bisakah kamu mengalahkan klan Wu? Petik 2. Wu Heishan bertanya, klan bela diri adalah salah satu kekuatan paling kuat di medan bintang Xuan Huang, dan mereka memiliki sedikit latar belakang. Di antara klan bela diri, harus ada seseorang yang berada di tingkat jembatan bintang. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak bisa kalahkan itu, kata Ye Yunfei. Di atas Realm Kaisar, apakah Starbridge Realm? Dugu Huan bertanya tiba-tiba. Ya, Starbridge Realm harus menjadi eksistensi terkuat di medan bintang ini. Ye Yunfei mengangguk. Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan membunuh gerbang klan Wu, kata Ye Yunfei. Bos, ingat untuk menelepon kami ketika saatnya tiba, teriak Wu Heishan. Jika Anda ingin mengikuti saya ke gerbang klan Wu, Anda harus bekerja keras untuk meningkat. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak bisa mengalahkan alam yang membentuk Tuhan. Beraninya saya membawa Anda ke sana, kata Ye Yunfei dengan bibir yang melengkung. Dugu Huan memenuhi syarat untuk pergi bersamaku, kata Ye Yunfei. Kali ini, Dugu Huan bertarung melawan 6 master pembentuk dewa di tanah suci Tianshuan sendirian, dan membunuh 7 atau 8 master pembentuk jiwa. Kekuatan tempur yang ditampilkan sangat mencengangkan. Apakah kamu meremehkan kami? Tunggu dan lihat saja, tidak lama lagi kekuatanku akan menyusul Dugu Huan. Petik 2. Wenzi sedikit tidak puas. Singkatnya, kekuatanmu tidak cukup, kalian masing-masing harus terus bekerja keras. Baiklah, sekarang mari kita semua memasukkan senjata ajaib luar angkasa saya, dan Anda dapat memiliki cukup waktu untuk berlatih di dalamnya. Ambil sumber daya budidaya ini dan gunakan. Petik 2, kata Ye Yunfei, menjentikkan jarinya, semua orang memberikan 2 cincin ruang. Dengan kekayaan Ye Yunfei saat ini, sumber daya kultivasi yang diambil secara alami sangat berharga. Kemudian, Ye Yunfei mengirim Wu Heishan dan yang lainnya ke menara hantu di antara mereka. Setengah hari kemudian, pesawat luar angkasa itu akhirnya mulai mendekati markas Akademi Tiandao. Benar saja, ada banyak orang di sekitar Akademi Dao Surgawi. Hehe, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu yang jauh, dan menemukan bahwa memang ada sosok kuat yang bersembunyi di sekitar Akademi Dao Surgawi. Cari orang-orang dari klan Wu dulu. Ye Yunfei melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa, singkirkan pesawat ruang angkasa itu, lalu melangkah ke kedalaman ruang, diam-diam menuju ke area dekat Akademi Tiandao. Long Yingying masih berada di tangan orang-orang Wu, jadi dia harus diselamatkan secepat mungkin agar tidak dilukai. Orang-orang dari klan Wu, aku melihat yang satu akan membunuh yang lain. Mata Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, di markas Akademi Tiandao, di ruang konferensi, Din Sima dan sekelompok pejabat tinggi ada di sana. Din Sima, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah besar master telah datang ke akademi. Di antara mereka ada banyak master dari kerajaan. Mereka semua harus datang untuk Ye Yunfei, kata seorang diaken kepada Din Sima. Aku tahu, kirim perintah untuk menyegel gerbang gunung, dan tidak ada seorang pun di akademi yang diizinkan keluar.
Din Sima mengangguk dan berkata, tidak ada gunanya, selama Ye Yunfei tidak muncul selama sehari, orang-orang ini tidak akan pergi. Kecuali kamu membiarkan Ye Yunfei kembali dan membiarkan dia menyelesaikan masalah yang dia timbulkan. Kata Zhou Yi. Eksekutif senior lainnya di aula tidak berbicara, dan semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Zhou Yi benar. Orang-orang itu semua datang untuk obat semi ajaib, dan mereka pasti tidak akan pergi dengan mudah sebelum mendapatkan obat semi ajaib. Saya pikir, jika Ye Yunfei tahu, dia pasti akan kembali. Meskipun saya tidak ingin dia kembali, kata Meng Qianzheng tiba-tiba, mendengus. Anda sangat memikirkan dia menyebabkan malapetaka seperti itu. Dia pasti telah menemukan tempat untuk bersembunyi sejak lama, beraninya dia kembali ke Akademi Tiandao. Petik 2, kata Zhou Yi dengan mencibir, masalah yang dia timbulkan, tapi biarkan Akademi Dao Surgawi kita menanggungnya untuknya. Aku sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan Ye Yunfei tinggal di Akademi Dao Surgawi, apalagi biarkan dia memasuki tanah kejatuhan Tuhan. Zhou Yi menambahkan, tidak, dengan karakter Ye Yunfei, dia pasti akan kembali. Dia bukan tipe orang yang menahan diri. Petik 2, kata Din Sima tiba-tiba. Betul, nanti kita cari tahu. Dia pasti akan kembali. Petik 2, Meng Qianzheng berkata sambil menghela nafas. Novel 9 Matahari, bab 920. Yah, mari kita tunggu dan lihat, kata Zhou Yi sambil mencibir. Pada saat ini, dekat perguruan tinggi Tiandao, di puncak gunung tertentu, ada lebih dari selusin sosok dengan napas sengit berdiri di sana. Ini semua adalah penguasa alam kekaisaran. Semuanya, tidak mungkin kita menunggu seperti ini. Sudah hampir 3 hari, dan Ye Yunfei masih belum muncul. Mungkin, Ye Yunfei tidak akan pernah kembali ke Akademi Tiandao. Kita harus melakukan beberapa tindakan untuk melacak mengetahui keberadaan Ye Yunfei secepat mungkin, kata salah satu master kekaisaran. Saya mendengar bahwa Meng Qianzheng, wakil presiden Akademi Tiandao, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ye Yunfei. Mengapa kita tidak menangkap Meng Qianzheng dan menyebarkan beritanya? Ye Yunfei akan datang untuk menyelamatkan Meng setelah menerima berita tersebut. Qianzheng, petik 2, kata master lain dari kerajaan kekaisaran. Namun, jika kita memberitahu Ye Yunfei bahwa kita melakukannya, mungkin dia akan pergi untuk membalas dendam pada pasukan kita. Ye Yunfei memiliki kepribadian yang kejam, dan dia akan membalas dendam. Petik 2, seorang master dari kerajaan kekaisaran adalah seorang sedikit khawatir. Ini mudah, saat kita melakukannya, kita menyembunyikan warna asli kita, jadi tidak ada yang tahu siapa yang mengambil Meng Qianzheng. Ketika Ye Yunfei datang untuk menyelamatkan Meng Qianzheng, kami akan bekerja sama untuk membunuh Ye Yunfei, dan itu akan berakhir untuk selamanya, kata master kekaisaran yang mengusulkan untuk menangkap Meng Qianzheng. Itu ide yang bagus. Petik 2, semua master kekaisaran lainnya mengangguk. Karena semua orang setuju, ayo segera lakukan, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kami menyembunyikan warna asli kami, memasuki markas besar Akademi Tiandao secara langsung, dan menangkap Meng Qianzheng. Petik 2, tuan dari kerajaan kekaisaran yang melamar berkata, oke. Petik 2, master kekaisaran lainnya mengangguk satu persatu. Dengan demikian, selusin master dari alam kekaisaran ini menunjukkan gerakan mereka pada saat yang sama, dan diam-diam menyerbu ke markas besar Akademi Tiandao. Kecepatan gerakan para master kekaisaran ini terlalu tinggi. Itu bergerak seperti hantu, cepat berlalu, begitu cepat sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, para master kekaisaran ini menyerbu ke markas besar Akademi Tiandao. Para siswa yang menjaga gerbang gunung sama sekali tidak dapat menemukan para penguasa kerajaan ini. Pada saat yang sama, di dekat markas Akademi Tiandao, di sebuah lembah, ada puluhan prajurit. Ada juga seorang gadis baju merah berusia sekitar 16 tahun duduk di sudut, dengan tampang kuyu dan mata marah. Gadis berbaju merah ini memiliki wajah oval dan alis melengkung, yang mengandung kesan kelincahan. Itu adalah Long Yingying. Meskipun dia adalah seorang pejuang dengan kepribadian yang tangguh dan suka berperang, dia juga memiliki standar kecantikan. Hei, Wu Wei, Wu Yuan, kalian berdua sangat baik. Kamu telah menangkap wanita cantik lainnya. Ketika saatnya tiba, bawa kembali ke Tuan Muda. Tuan Muda pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Di lembah, prajurit lain,
Memandangi naga itu dari waktu ke waktu, Ying Ying sangat kritis. Semua prajurit ini berasal dari klan prajurit Santuari. Haha, tentu saja, awalnya kami menemukan dua wanita cantik, tetapi Tuan Wuan menyukai salah satu dari mereka, jadi kami tidak punya pilihan selain membawa ini kembali ke Tuan Muda. Sekarang, Tuan Wuan ada di kota Tianshuan, dan yang lain seorang wanita cantik mengadakan pernikahan. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus tersenyum bangga. Pria ini adalah Wu Wei. Oh, Tuan Wuan mengadakan pernikahan dengan seorang wanita cantik. Ini sedikit lelucon. Klan Wu kami adalah klan terbesar di wilayah Bintang Xuan Huang. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang bermimpi menikah dengan Wu kami klan. Bagaimana Tuan Wuan bisa melakukan ini? Ceroboh, sangat mudah memberi wanita itu kesempatan untuk menikah dengan klan Wu kita. Wu Wei, Wu Yuan, mengapa kalian berdua tidak membujuk Tuan Wuan untuk membiarkan dia bermain dengannya? Wanita itu dengan santai, dan tidak perlu menikahinya sama sekali. Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kita bisa membujuk Tuan Wuan untuk mengambil keputusan? Bukannya Anda tidak tahu temperamen Tuan Muda Wuan? Petik 2, jawab Wu Wei. Saat kita bertemu Tuan Muda Wuan, kita bisa membujuknya untuk menceraikan wanita itu bersama-sama. Beberapa anggota klan Wu lainnya berkata berturut-turut. Ya, petik 2, saat itu, kita harus membujuk Tuan Wuan untuk menceraikan wanita itu. Petik 2, pria tua berbaju hitam itu berkata, jika kamu ingin melihat Wuan, kamu harus pergi ke neraka untuk menemukannya. Petik 2, pada saat ini, suara samar terdengar. Kemudian, orang-orang dari klan Wu terkejut melihat seorang pemuda berjalan masuk dari lembah dengan tangan di belakang punggung. Siapa? Lusinan orang dari klan Wu di lembah semuanya menjadi pucat karena kaget, mata mereka tertuju pada pemuda yang berjalan ke lembah. Ye Yunfei, Long Yingying yang duduk di sudut tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat pemuda ini. Dia datang untuk menyelamatkanku. Long Yingying menangis dengan gembira, dan air mata mengalir di matanya yang indah. Dia tidak ingin dibawa ke pria asing untuk diajak bermain. Setelah Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan sosok Long Yingying di lembah ini, jadi dia segera bergegas. Dia adalah Ye Yunfei. Segera, orang-orang Wu ini mengenali Ye Yunfei. Lagi pula, mereka datang ke sini khusus untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Setiap orang memiliki salinan potret dan nafas jiwa Ye Yunfei. Kakak senior Long, kamu baik-baik saja. Ye Yunfei sangat cepat, dia melangkah keluar dan datang ke sisi Long Yingying. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia melepaskan segel di tubuh Long Yingying. Segera, Long Yingying benar-benar bebas. Berhenti, lusinan orang dari klan Wu terkejut. Ye Yunfei, terima kasih sudah datang untuk menyelamatkanku. Pada saat ini, Long Yingying sudah melompat, mendekati Ye Yunfei dari dekat, dan berkata dengan penuh semangat. Kakak senior Long, jangan sopan padaku. Ye Yunfei tertawa. Kamu Yunfei? Ini adalah wanita yang menjadi perhatian tuan muda kita dari klan Wu. Jika kamu berani merebutnya, konsekuensinya akan serius. Teriak Wu Wei dengan tegas. Dia juga mengandalkan membawa Long Yingying kembali untuk mengklaim kredit untuk tuan muda. Kalian tuan muda dari klan Wu merampok wanita di mana-mana. Kamu sangat berani dan keji. Dan kalian semua dari klan Wu membantu kejahatan, dan kalian semua pantas mati. Petik 2, suara Ye Yunfei dingin dan penuh niat membunuh. Kakak senior Long, yang membawamu ke sini, kata Ye Yunfei kepada Long Yingying. Mereka berdua, Long Yingying menunjuk ke Wu Wei dan pria gemuk lainnya, dan berkata dengan gigi terkatup. Pria gagah itu bernama Wu Yuan. Baiklah, kakak senior Long, pergi dan bunuh mereka sekarang. Jangan khawatir, aku di sini. Ye Yunfei mengeluarkan pedang roh dan menyerahkannya pada Long Yingying, berkata, Oke, Ye Yunfei, aku akan mendengarkanmu. Long Yingying ragu-ragu, mengambil pedang roh itu dan berkata. Kemudian, sambil memegang pedang roh, dia melangkah menuju Wu Wei dan Wu Yuan. Biarkan dia datang kepada kita. Wu Wei dan Wu Yuan sama-sama terkejut. Haha, Ye Yunfei, kamu terlalu meremehkan kami. Apa menurutmu pelacur kecil ini bisa membunuh kita? Pelacur kecil ini, aku, bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Wu Wei dan Wu Yuan tertawa di tempat. Keduanya hanya mendengar beberapa legenda tentang Ye Yunfei,
dan belum pernah melihat Ye Yunfei bergerak dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak terlalu menghormati Ye Yunfei. Sekarang, melihat Ye Yunfei masih muda, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mereka bahkan berpikir bahwa legenda tentang Ye Yunfei itu mungkin dibesar-besarkan. Segera, Long Yingying berjalan di depan Wu Wei dan Wu Yuan. "Hati-hati, kalian berdua, Ye Yunfei tidak sederhana," kata pria tua berbaju hitam dengan cemberut. "Haha, apa yang kamu takutkan? Lihat aku menaklukkan jalan kecil ini." Wu Wei tertawa. "Pergilah ke neraka." Long Yingying berteriak genit, mengangkat pedang roh di tangannya dan menusuk Wu Wei. Boom! Wu Wei mengangkat telapak tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang kuat menyembur keluar dari telapak tangannya. Kekuatannya di tahap tengah alam pembentuk dewa. Namun, tepat saat Wu Wei hendak bergerak, sebuah pedang kecil tiba-tiba menembus lautan jiwanya, menusuk ke arah tubuh jiwanya. "Ah!" Wu Wei menjerit, dan merasakan sakit kepalanya akan pecah, seolah kepalanya akan meledak. Pada saat ini, dia merasa lemah di sekujur tubuh. Engah, pedang roh di tangan Long Yingying menusuk langsung ke jantung Wu Wei, darah berceceran. "Bagaimana mungkin, kamu benar-benar membunuhku?" Tubuh Wu Wei perlahan meluncur ke bawah, ketakutan dan tidak mau, lalu dia memiringkan kepalanya dan mati sepenuhnya. "Sekarang giliranmu." Long Yingying menikam Wu Wei sampai mati dengan pedang, dia merasa segar kembali, dan segera mengangkat pedang rohnya untuk menyerang Wu Yuan. Ah! Wu Yuan terkejut, dan hanya ingin melawan, tetapi Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa surgawi lagi untuk menyerang ke lautan jiwanya, menyebabkan Wu Yuan kehilangan perlawanannya seketika. Engah! Pedang roh di tangan Long Yingying menusuk langsung ke jantung Wu Yuan. Wu Yuan meninggal di tempat. Bersambung.